Kamu baru bangun, masih pusing karena terlalu banyak tidur. Kamu masuk ke dapur dan perutmu bunyi. Kamu berpikir, waktunya sarapan. Kamu membuka lemari dan mengeluarkan sereal enak yang kamu beli kemarin. Otomatis setelah itu, kamu mengambil mangkuk, menuangkan sereal, lalu menambahkan susu lezat di atasnya. Seperti di iklan. Tapi, tunggu. Gawat, sekarang susunya tumpah. Lagi. Ayo jawab, ini pernah terjadi sama kamu? Beberapa kali? Sudah kuduga. Sayang, maaf, aku harus bilang cara kamu makan sereal dan banyak sarapan lezat lainnya ternyata salah selama ini. Sekarang, kembali ke masalah sereal. Kamu tahu ada cara untuk mencegah susu tumpah di meja? Lain kali kamu bangun dengan lapar dan ingin makan sereal. Sebaiknya lakukan ini. Tuangkan sereal ke mangkuk. Lalu ambil sendok dan putar agar bagian melengkungnya menghadap ke atas. Sekarang, ambil susu gurih yang sangat kamu suka itu dan tuangkan ke atas sendok. Benar, begitu. Tidak berantakan lagi kan? Kalau kamu tanya untuk apa sendok terbalik itu, aku akan memberitahumu rahasia kecil. Penyebab susumu menciprat kemana-mana saat dituangkan langsung ke sereal, biasanya karena tepian bundar sereal itu. Itu membuat susu memantul di atasnya dan langsung tumpah ke meja. Karena kita lagi membahas sereal, ayo bicarakan kerenyahannya. Apa kamu tahu ada ilmu khusus yang mempelajari kerenyahan sempurna? Ada ilmuwan yang menghabiskan harinya menganalisis cara membuat sereal sempurna untuk mengoptimalkan kerenyahan. Orang-orang ini tahu kamu akan suka setiap suapan sereal dari awal. Jadi, mereka mempelajari bagaimana cara mewujudkan itu. Biasanya, masalah dengan kerenyahan sereal adalah bagaimana cara mengetahui rasio sereal dan susu. Yaitu berapa banyak susu yang harus kamu tuangkan agar serealmu tetap renyah. Sekarang, coba ini. Daripada menuangkan semua sereal dan susu bersamaan, tuangkan sedikit sereal, lalu tuangkan susu, dan diamkan sebentar. Kamu bisa mengaduknya dengan sendok untuk memastikan semua sereal terendam susu. Lalu, tuangkan lagi sereal di atasnya dan selesai. Sudah siap? Dengan begini, kamu bisa mencicipi sereal yang ilmuwan bilang kontras dinamis, yang pada dasarnya berarti kamu akan mendapat kombinasi tekstur yang sempurna dalam satu suapan. Kamu sudah bisa merasakan itu? Kamu akan mendapat sereal lembek dengan sereal renyah bersamaan. Percaya deh, lidahmu akan suka. Sekarang, pisang. Kamu tahu cara kamu mengupas pisang ternyata salah? Kamu seharusnya makan pisang seperti monyet. Kamu tidak salah dengar. Simpanse, gorila, dan semua spesies dari keluarga monyet mengupas pisang secara terbalik. Mereka ambil buah itu, balikan agar batangnya ada di bawah, lalu kupas pisang dari ujung satunya lagi. Makan pisang seperti ini membuat kamu tidak akan makan bagian lembek penuh benang. Kamu terkadang bangun dan ngidam jeruk seperti aku? Tubuhmu butuh asupan vitamin C harian untuk meningkatkan sistem imun. Tapi jeruk sulit dikupas. Jadi akhirnya sarinya malah menyemprot mukaku, sehingga membuatku menyerah di tengah jalan. Sekarang coba ini. Lain kali kamu mengupas jeruk, mulai dengan memotong kedua ujung buah ini. Potong kulitnya secara vertikal dari satu ujung ke ujung lain. Lalu kaitkan jari ke masing-masing sisi potongan dan buka jerukmu. Lihat, jeruk akan terbuka dengan mudah, dengan semua buah penuh sari yang siap dimakan dan disukai. Nyau. Oh iya, karena kita membahas jeruk, kamu tahu cara menuangkan jus jeruk dengan benar? Menurut beberapa penelitian, saat menuangkan jus jeruk dari karton, orang-orang otomatis menempelkan cerat plastiknya di gelas. Selanjutnya, akan ada suara yang kita hubungkan dengan suara ini. Gluk gluk gluk. Ya, aku tahu, aku jago membuat suara lucu. Terlepas dari lelucon itu, meskipun suara tuangan ini menakjubkan, itulah penyebab jusnya menciprat kemana-mana. Inilah penjelasannya. Bagian dalam karton jus memiliki tekanan atmosfer yang sama dengan di luar. Saat kita menuangkan jus dengan cerat di dekat gelas atau mug, beban cairanlah yang mendorongnya keluar dari karton. Seperti yang sudah kamu tahu, cairan itu keluar dengan goyah dan tidak stabil sehingga menghasilkan gelombang jus besar di dalam gelas dan akhirnya menciprat keluar gelas. Jadi, agar tidak berantakan, kamu harus membalikan posisi ceratnya.
Putar karton agar ceratnya berada sejauh mungkin dari tepian gelas. Saat kamu menuangkannya seperti ini, lubang kecil di cerat membantu mengatur tekanan udara, membiarkan udara masuk dan keluar, sehingga membuat tekanan tetap netral dan menghasilkan tuangan jus yang sempurna. Rapi kan? Masih dengan topik buah-buahan, bagaimana cara kamu makan apel? Kalau kamu memakannya seperti biasa, itu berarti kamu membuang 30% buahmu. Maksudnya biasa adalah memakannya dari samping sampai ke bagian tengahnya. Menurut ilmu apel, kita akhirnya menyisakan banyak bagian tengah yang akan langsung dibuang. Jadi, untuk mengoptimalkan cara makan apel, coba gigit dari atas atau bawah, buang bijinya saat termakan. Dengan begini, aku jamin kamu akan makan apel dengan efektif dan tak banyak yang terbuang. Ya ampun, kenapa ada persik cantik di sini? Ada banyak cara untuk memakannya, dan banyak orang memasukkan persik sebagai buah wajib di mangkuk. Atau, kamu juga bisa memakannya dengan cara menggigitnya langsung. Tapi sebagian orang tidak bisa mengabaikan tekstur bulu halus di kulit persik. Ada cara mudah mengupas persik. Cara itu disebut blanching. Untuk melakukannya, kamu hanya perlu air dan tangan. Pertama-tama, panaskan air sampai hampir mencapai titik didih, lalu matikan. Kemudian, rendam persik dalam air panas dan diamkan selama 20 detik. Sudah? Oke, kita lanjut. Pindahkan persik ke mangkuk lain, tapi kali ini pastikan air di dalam mangkuk dingin. Rendam persik di sana selama kira-kira 5 menit. Hasil akhirnya, kulit persik siap dikupas dengan mudah. Hebat kan? Terus bagaimana dengan kiwi yang berair? Kita semua pasti pernah mengupas kulit luar kiwi dengan pisau. Lalu bagian dalamnya ikut terpotong. Lain kali, coba potong bagian bawah dan atasnya, ambil sendok dan makan bagian dalam kiwi seperti es krim. Lalu ada mangga. Jangan mengupas mangga sebelum memakannya. Coba potong mangga di kedua sisi bijinya. Lalu ambil gelas kosong dan geserkan mangga pada gelas yang berfungsi seperti pisau. Dengan begini, semua bagian dalam mangga akan masuk ke gelas dan kamu akan mendapat 1 gelas setengah penuh buah lezat. Karena kita sudah membahas buah-buahan, ayo bahas panekuk dan bacon. Mungkin panekuk terbaik yang pernah kamu makan adalah resep keluarga selama beberapa generasi. Tapi coba ini. Pertama-tama, ayo bahas bentuknya. Selain dengan mulut, kita juga suka menikmatinya dengan mata. Jadi, jangan tuangkan adonan panekuk sembarangan ke wajan atau alat masakmu. Satu trik sederhana yang bisa kamu gunakan untuk membuat panekuk dengan bentuk sempurna adalah pindahkan adonan ke wadah saus tomat kosong. Tapi ingat, bersihkan dulu wadahnya. Jadi, kamu bisa menuangkan adonan panekuk dari botol saus tomat ke atas wajan panas. Lalu tambahkan bacon matang di atasnya. Kalau kamu ingin menambahnya lagi, tuangkan adonan lagi di atas bacon. Dengan begini, kamu tidak hanya mendapat panekuk sempurna, tapi sandwich panekuk yang sempurna untuk sarapan. Itu baru lezat. Coba semua atau beberapa saran ini, lalu beritahu kami apa kamu berhasil. Dan ingat, tetap di sisi terang kehidupan.